kabarnya ini? Alhamdulillah. Oke, Bu Rizka, ini saya minta waktu juga karena kita nanti ada supervisi ya, supervisi terkait dengan pembelajaran yang Bu Rizka lakukan. Ini Bu Rizka, untuk persiapan Bu Rizka untuk yang pembelajaran yang akan dilakukan, mungkin bisa diceritakan. Iya, saya sudah membuat rencana pembelajaran Bu terkait dengan ini karena materinya KD-nya ini adalah bencana alam. Oke. Ya, jadi ini karena sudah berlangsung beberapa hari, ini kebagian yang untuk mitigasi bencananya. Jadi anak-anak nanti akan belajar terkait mitigasi bencana dan mungkin ada kelompok-kelompok, nanti ada siklus simulasi. Ya, dan ini nanti terkait dengan pembelajaran itu anak-anak akan belajar tentang mitigasi bencana Bu. Jadi materinya sudah berlangsung, ini anak-anak akan berkelompok, akan ada simulasi terkait mitigasi bencana. Kalau boleh tahu berarti itu ada di kelas 11 IPS 1 ya. Di materi terakhir. Di materi terakhir. Oke. Berarti saya membayangkan nanti pada saat materi mitigasi itu berarti kan tetap nanti anak-anak yang aktif ya Bu, karena di situ ada simulasi. Oke, kalau boleh tahu ini untuk yang Bu Rizka rencanakan, ini termasuk yang pembelajarannya FPP-nya memakai FPP yang diferensiasi atau yang Iya Bu, saya pakai diferensiasi. Terkait dengan itu nanti akan ada dibagi beberapa kelompok. Jadi ada 3 kelompok terkait dengan audio sama visual sama yang kinestetik. Nah, mereka yang kinestetik ini nanti yang berperan sebagai simulatornya. Jadi mereka akan saling bekerja sama. Yang visual juga akan yang membuat video untuk teman-teman mereka. Jadi tugasnya ada beberapa. Oke, berarti itu yang produk ya, diferensiasi produknya. Untuk yang kontennya gimana? Jadi apakah ada Bu Rizka, apakah ada perbedaan misalnya yang auditori nanti sumbernya dari membaca jurnal atau gimana? Iya Bu, jadi yang auditori itu mereka nanti akan membuat infografis. Jadi sumbernya saya bebaskan, ada beberapa jurnal yang sudah dipilihkan, mereka juga bebas mau ambil dari mana juga boleh. Itu mereka akan membuat sebuah infografis terkait dengan mitigasi bencana. Terus yang visual, yang auditori terus video atau ya, itu bagian video nanti. Jadi produk mereka adalah video jadi, dan kinestetiknya mereka yang melakukan. Jadi mereka yang mempraktekkan. Ya, berarti ada kolaborasi gitu ya. Jadi intinya berarti nanti anak-anak itu aktif semua ya. Entah yang nanti auditori atau visual atau yang kinestetik aktif semua. Ini saya sudah membayangkan. Iya. Oke, kemudian yang tadi tujuannya pembelajaran ini berarti harapannya nanti anak-anak bisa mempraktekkan sekaligus bisa mengetahui bagaimana mitigasi bencana bisa dilakukan. Ya, pada kehidupan sehari-hari bisa Mereka tidak kaget gitu ya, tidak kaget. Kemudian ini kalau boleh tahu bisa yang persiapannya kaitannya dengan strategi selain tujuan itu tadi. Saya pakai model discovery learning. Terus media yang saya gunakan ada PPT, ada video. Nanti di awal pembelajaran mereka akan saya berikan beberapa data untuk perkenalan. Jadi bencana di Indonesia itu seberapa itu. Terus nanti mereka akan diskusi sebentar, tanya jawab. Terus setelah itu ada beberapa video terkait dengan mitigasi bencana. Oke, berarti nanti tetap harus disesuaikan dengan gaya belajar. Iya. Kalau boleh tahu itu datanya dari sendiri asesmen atau? Saya ambil dari BK Bu. Terkait dengan datanya saya ambil dari BK dan saya sesuaikan dengan. Iya, berarti kan kalau dari BK kan tidak ada masalah. Karena BK kan juga data itu kan sudah terupdate juga tentang gaya belajarnya. Oke. Kemudian untuk yang asesmennya rencananya? Asesmen ada penilaian tetap, ada penilaian sikap, ada pengetahuan. Nanti
kita langsung observasi mereka, ketahuan sikapnya, mungkin bisa observasi pada saat observasi itu, terus pengetahuan nanti di akhir tetap ada penilaian. Ada tes tulis Ya. juga. Oke, berarti nanti tolong nanti diperhitungkan juga pada saat pembelajaran selama 2 jam itu sehingga efektif gitu ya. Apalagi ini kan nanti Bu Rizka pakai simulasi. Ya. Nah, ketika pakai simulasi simulasi bencana, terus lagi sudah koordinasi dengan kurikulum ya. Sudah Bu, sudah. Nanti kelasnya mungkin terpisah karena tidak mungkin gabung dengan teman-temannya. Nanti takut mengganggu pelajaran, kita pakai kelas yang berbeda. Oke, berarti karena sudah koordinasi dengan kurikulum, sudah dapat izin, maksudnya Ya. karena kan ada di luar Ya. area kelas, kemudian anak-anak pasti kalau mitigasi bencana Ya. kan mengikuti jalur evakuasi, sehingga ada di luar kelas. Jadi tolong nanti untuk pemantauan. Ya. Ya. Nanti mohon izin, saya nanti juga ikut Iya. mengamati. Oke. Boleh ya? Boleh Bu. Karena saya juga penasaran nih, karena kalau simulasi bencana seperti apa gitu ya. Sehingga nanti harapan ke depan paling tidak dari Bu Rizka ini nanti bisa nanti digunakan real di kehidupan sehari-hari. Itu Iya. kan harapannya. Iya. Tujuannya. Oke, saya sudah tidak sabar nanti menunggu. Iya. Hari Rabu ya, jam pertama. Oke, hari Rabu berarti nanti 2 hari ke depan. Terus sudah siap. Terus anak-anak juga sudah enjoy, santai saja nih karena kita juga pembelajaran itu kan juga pembelajaran ke anak-anak ya. Pastinya nanti anak-anak yang lebih aktif, ya ibu dan sebagainya. Semangat, tetap semangat. Semoga sukses ya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Semoga sukses. Nanti saya tunggu kita ketemu hari Rabu. Oke, Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pelajari bahwa kita kemarin sudah belajar terkait dengan posisi strategis Indonesia. Ada banyak manfaatnya. Apa saja kemarin manfaat dari posisi strategis Indonesia? Yang pertama, banyak hutan, banyak nikel, sumber daya alam, banyak tambang emas. Selain itu, bahwa dengan posisi strategis Indonesia, ternyata Indonesia juga rawan akan bencana alam. Salah satunya yang kemarin kita bahas yaitu gempa bumi. Ya. Dari hasil yang kalian bahas kemarin, ada beberapa yang harus kita tambahkan di sana. Yang pertama, mengapa wilayah Indonesia rawan terjadi gempa? Yang pertama, kenapa kok Indonesia rawan? Sebuah produk di mana di kelompok pertama sebagai kelompok visual, nanti kalian silakan membuat laporan sesuaikan dengan apa yang akan kalian kerjakan. Misalkan ini kan kita akan bahas terkait dengan gempa bumi. Jadi silakan buat mitigasi terkait dengan gempa bumi itu apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan laporan kalian. Kalian bisa menggunakan berbagai media untuk menambah pengetahuan terkait dengan mitigasi gempa bumi. Silakan bisa diskusikan bareng kelompok, silakan kolaborasi mau bikin laporannya seperti apa terkait dengan bencana gempa bumi. Terus untuk kelompok kinestetik, kalian akan melakukan mitigasi dari tadi yang sudah kalian lihat. Kalian akan berkolaborasi dengan teman-teman dari kelompok visual auditorial. Kalian akan berkolaborasi. Jadi nanti kita akan membuat sebuah mitigasi terkait dengan bencana gempa bumi. Ya. Karena biar tidak mengganggu proses pembelajaran, maka kita bisa melakukannya di ruang tersendiri. Boleh silakan kalian bisa
bisa berpindah ke ruangan sebelah perpustakaan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, silakan. Tas buat kepala. Aku juga. Oh my god. Bagaimana tadi proses pembelajaran kita? Seru. Ya, apa yang kita dapat dari kegiatan belajar hari ini? Coba satu bisa memberikan pernyataannya. Silakan. Oke, Dinda. Oke, ya. Kita sudah melakukan simulasi gempa bumi. Saya harap nanti ke depannya ketika terjadi gempa, kalian bisa mempraktekannya. Kalian tidak usah panik, tidak usah tergesa-gesa dan membahayakan diri kalian. Lakukan apa yang telah kalian lakukan tadi dan bisa kalian sebarluaskan ke lingkungan kalian. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Tidak. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, kalian bisa menyiapkan kegiatan pembelajaran. Kita akan melakukan kegiatan terkait dengan mitigasi bencana angin badai. Ya. Oke. Silakan dicari referensinya. Kalian bisa baca di rumah. Kalian bisa mencari sumber-sumber dari internet, dari jurnal maupun dari YouTube yang ada. Nanti ke depan kita akan bahas. Untuk kelompoknya Ais sudah selesai tugasnya? Sudah, oke. Laporannya sudah dibuat? Sudah. Baik. Terima kasih. Di sini sudah disesuaikan. Tadi dari pernyataan tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk pertemuan hari ini akan saya akhiri. Cukup sekian, selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini tadi kan kita sudah
hampir semua, tidak semua sih, hampir semua sudah berjalan. Hanya saja ada beberapa mungkin yang belum terlaksana sama ada beberapa kendala. Soalnya terkait dengan ruangnya yang tidak sama karena mereka harus pindah, jadi susah yang mengamati di kelas sama di luar kelas saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari rencana itu akan ada presentasi dari kelompok yang di kelas itu Bu ya. Nah ternyata waktunya tidak memungkinkan karena konsentrasi yang di luar, sehingga presentasinya dibuat pertemuan yang akan datang. Berarti kan ada beberapa ini ya, Iya. beberapa masalah Ya. Masalah sebenarnya ya, ada beberapa hal yang tadi belum bisa Nggih. sama yang saya nanya berarti terkait yang kelasnya tadi ada beberapa yang keluar kan ya. Ya, karena melakukan pembelajaran di Kemudian luar. ada kaitannya dengan sosialisasi. Ya. Kan? Bu Rizka bisa memberikan kira-kira yang pernah dilakukan Bu Rizka kalau seperti hal itu terjadi sebelumnya kira-kira. Iya Bu, jadi di sebelumnya itu kalau memang tidak memungkinkan presentasi karena kita tidak bisa mengkondisikan anak-anak ketika mereka sudah semangat sampai hampir lupa waktu, sehingga kita buat di pertemuan yang berikutnya baru kita adakan presentasi untuk pembahasan atau evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Mungkin ada lagi. Iya, itu sih Bu, itu yang saya lakukan. Kalau memang nggak cukup pada pertemuan yang pertama, mungkin dilakukan di pertemuan yang Mungkin kalau yang pernah Bu Rizka lakukan yang sama Iya. seperti itu, mungkin ada kira-kira seperti ini loh yang akan saya lakukan. Iya. Mungkin ada lagi. Iya. Terus beberapa terkait dengan kelompok itu loh Bu. Ya kan biasanya mereka sudah dikelompokkan sesuai dengan bakat mereka, kemampuan mereka, kesukaan mereka, tetapi mereka itu karena temennya nggak satu kelompok, jadi mereka ikut-ikut kelompoknya yang lain. Jadi itu yang terkadang kurang maksimal di situ. Jadi mereka hanya nunut-nunut karena mereka suka sama kelompoknya. Iya. Kira-kira kalau dari hal yang seperti itu menurut Bu Rizka bagaimana? Eh, Ya, enggak. biar nggak nunut-nunut ya. Jadi memang ada tugas yang berkelompok, memang ada tugas yang individu lah. Saya ambilnya dari situ. Kalau mereka memang maunya berkelompok di situ, daripada nanti nggak berjalan, ya sudah saya ikutkan kelompok. Tetapi di individunya nanti bisa dilihat evaluasinya bagaimana anak ini bisa atau enggak, tercapai atau enggak ini. Sekarang sudah menggunakan sendiri ya. Kemudian untuk yang tadi yang bisa mengatakan tadi untuk yang tidak kelas tadi Oh ya. mungkin ada dari bisa kira-kira apa yang Ya, jadi ketika memang harus seperti itu, biasanya semua kelompok baik yang membuat laporan, yang melakukan kegiatan itu biasanya saya jadikan satu. Mereka ketika keluar ya keluar semua Bu, tetapi mereka konsentrasi ketika membuat laporan ya laporan, yang berkegiatan ya biarkan berkegiatan itu. Biasanya satu, jadi kan nggak riwa-riwi ngawasinya, jadi satu lokasi, jadi mereka bisa diawasi. kan berarti kan bisa sudah bisa mengatur. Iya. Sebenarnya sudah bisa mengatur bagaimana caranya Iya. tidak terjadi lagi. Memang tidak apa-apa Bu, karena memang kalau pembelajaran yang diferensiasi itu kan sesuai bakat minat itu semuanya dikatakan ada beberapa hal yang memang perlu catatan dari kita. Iya. Kemudian ini lagi Rizka, dari tujuan yang Rizka inginkan yang di Iya. RTP apa yang sudah dilaksanakan, kira-kira sudah tercapai atau belum? Kalau berdasarkan tujuannya sudah sih Bu, hampir semua di langkah-langkah pembelajarannya sudah terlampaui semua. Hanya yang kurang kan mungkin nanti dievaluasi anak-anak setelah kegiatan ini kan ada evaluasinya. Mungkin di sana masih belum karena masih minggu depan. Oke. Rizka kalau seperti itu kan harus pilih waktunya. gitu. Ya, ya. Itu. Harapannya Rizka untuk kedepannya kira-kira seperti apa? Kedepannya
disiapkan lebih matang ya Bu, terutama untuk kelompok-kelompok. Mungkin sebelum pembelajaran atau semalam sebelum itu sudah disiapkan, sudah di-share di anak-anak, jadi ketika pembelajaran mereka sudah siap. Oh saya harap berkelompok dengan ini, atau mungkin ada video, ada apa, itu kan bisa dilihat mereka ketika di rumah, jadi waktunya tidak tersita di sana. Oke. Terus Rizka, kalau yang kemarin anak-anak enjoy apa enggak? Anak dari yang belajar Ya. yang sudah Dari refleksi sih anak-anak sudah semangat Bu, terutama memang mereka bisa menyalurkan untuk yang simulasi, mereka kan tidak tertekan harus mengerjakan di satu tempat, itu mereka bisa mengeksplor dirinya, itu sangat senang sekali, mereka sangat enjoy dan bisa menikmati pembelajaran. Iya. Oke. Satu lagi Bu Rizka, ini menurut Rizka yang pembelajaran yang sudah dilaksanakan ada ini apa enggak pembelajaran yang sebelumnya akan yang dilaksanakan Iya. melaksanakan Diferensiasi. Mungkin Oke. bisa di Ya Bu, ternyata lebih sesuai dengan bakat mereka, itu lebih menyenangkan, jadi mereka nggak terikat dalam apa ya, harus begini, dipatok harus mengerjakan ini, itu mereka kan kadang bosen, kadang alah wis nanti aja gampang, atau kalau memang berkelompok tidak sesuai dengan mereka, ya udah saya nurut aja gitu. Biasanya kan gitu. Kalau itu kan mereka memang bisa, oh ya saya bisa ini gitu. Saya bisa membuat video, saya praktek membuat video, saya suka mengedit lah, itu mereka bisa menyalurkan di sana. kalau kita kemarin produknya atau Iya. karena isinya mitigasi. Iya. Nah, Eh, perbedaannya. Ya kemarin yang di kelas itu kan mereka memang membuat laporan Bu. Laporan terkait dengan mitigasi bencana gempa itu bagaimana, apa upayanya, upaya mitigasi struktural, non struktural dan lain-lain, itu mereka memang mencari tahu, saya suruh mencari tahu, dan bentuknya laporannya sudah jadi. Terus kalau yang untuk mereka yang kinestetik itu kan mereka memang acting, setelah mengetahui kalau ada gempa bumi harus apa, mereka mempraktekannya dan mereka sudah melakukannya. Terus untuk yang audio itu sudah selesai, kemarin sudah diupload di media sosial bentuknya dan cukup bagus. Tapi kan tulisnya sudah dipetik. Nah, enggak Bu, masih belajar ini. Ya, sudah bisa ini ya. Kira-kira kalau yang tadi Rizka mengatakan tadi ada, nanti tindak lanjutnya seperti ini, saya mau meneruskan seperti ini, kira-kira apa Rizka? Iya. Nanti saya bisa lihat lagi. Iya Bu. Mungkin ya di pembelajaran berikutnya mungkin bisa, karena masih terkait dengan ini Bu, jadi bisa dicoba lagi, mungkin di kelas-kelas yang lain bisa dipraktekkan sesuai dengan Ya, saya harap iya. selanjutnya dari Rizka, sebenarnya kan Rizka sudah menemukan, sudah ternyata kalau melihat asumsi ini pasti Iya. kita diferensiasi pembelajaran masih sekali. Iya. Iya Bu, ternyata. Oke. Baik. Terima kasih Bu Rizka ya. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih atas ilmunya.